Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda Latareza dengan NIM 105200171 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Penghantar Ilmu Hukum. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan tujuan dan motivasi saudara memilih Prodi Ilmu Pemerintahan di UIN STS Jambi sebagai institusi pendidikan tinggi dalam menempuh pendidikan lanjutan. Jawabannya adalah, tujuan saya adalah agar saya dapat memahami dan mengetahui tentang kepemerintahan serta kepemimpinan dan aturan-aturan dalam pemerintah. Saya tidak ingin menjadi masyarakat yang hanya mengikuti alur jalan cerita yang dibuat oleh pemerintah tanpa memahami apa yang mereka berikan untuk negara. Intinya harus jelas dan detail agar masyarakat dan pemerintah sama-sama baik ke depannya. Saya juga berharap agar saya nantinya dapat menjadi salah satu anggota dari pejabat kepemerintahan dan melayani masyarakat dengan baik, dapat menjadi seorang pejabat yang mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, sehingga membuat masyarakat tersebut merasa bahwa dirinya merupakan prioritas penting yang harus dilayani dengan sebaik mungkin. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Salah satu tujuan hukum adalah terciptanya keteraturan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, serta berikan contoh hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada di sekitar saudara. Uraikan dengan sangat jelas. Jawabannya adalah, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang dan peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat kepada hukum, maka bisa disimpulkan jika tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Tujuan mahasiswa ilmu pemerintahan mempelajari ilmu hukum yaitu yang pertama adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang kedua adalah untuk menambah pengetahuan mahasiswa setelah lulus dan masuk dalam suatu instansi pemerintahan yang berhubungan dengan hukum. Yang ketiga adalah agar mahasiswa pemerintahan tidak buta hukum sehingga mengurangi resiko melakukan pelanggaran hukum yang bisa membedakan dan mana hukum pidana ataupun hukum perdata. Keempat adalah untuk menghindari pembodohan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari kebodohan orang lain tentang hukum. Dan yang kelima adalah untuk menambah dan memberi wawasan hukum bagi anak bangsa khususnya mahasiswa. Hukum tertulis adalah hukum yang merupakan ketentuan dalam wujud tertulis yang terbuat oleh lembaga yang berwenang, semacam peraturan perundang-undangan. Contoh dari hukum tertulis adalah tindak pidana narkotika. Bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika akan diancam hukuman pada pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memuat mengenai lamanya ancaman pidana yang berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika atau narkoba. Adapun hukum tidak tertulis, yaitu merupakan norma adat masyarakat setempat yang sudah dipakai oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berzina di kalangan masyarakat. Hukuman yang akan diberikan oleh masyarakat setempat tentunya seperti cuci kampung atau denda yang diatur sesuai dengan adat yang ada. Soal yang ketiga,
yaitu uraikan dengan jelas tentang ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum dengan memberikan contoh. Jawabannya adalah ilmu pembantu bertujuan untuk membantu ilmu pokok. Yang pertama, sosiologi hukum. Sosiologi hukum menurut Recek dan Arendt adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Definisi lainnya yaitu dari Pitirin Sorokin yang mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Yang kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik gejala sosial dan non-sosial. Yang ketiga adalah ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial. Dengan demikian, secara sederhana, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai hubungan antar manusia. Yang kedua yaitu sejarah hukum. Sejarah hukum adalah kajian tentang bagaimana hukum tumbuh dan berkembang serta berubah. Serta hukum mempelajari sejarah perkembangan hukum dengan mengkaji keterkaitan antara lembaga-lembaga hukum masa lalu dan masa sekarang. Yang ketiga, perbandingan hukum. Menurut H.C. Gutierrez, perbandingan hukum adalah proses perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem yang berbeda. Jadi, yang dilakukan adalah membanding-bandingkan antara peraturan-peraturan atau antara sistem-sistem hukum. Yang keempat yaitu antropologi hukum. Antropolog adalah ilmu tentang manusia dari sudut biologis dan budaya yang terbagi atas. Yang pertama, antropologi fisik, yang berkenaan dengan evolusi biologis dan adaptasi fisik manusia. Dan yang kedua ada antropologi budaya, yang berkenaan dengan cara bagaimana bahasa, budaya, dan kebiasaan berkembang. Selanjutnya, psikologi hukum. Bidang psikologi ini dulu dikenal sebagai psikologi forensik, yaitu psikologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan peradilan. Psikologi forensik memiliki orientasi klinis antara lain berkenaan dengan kesehatan mental terdakwa. Kemudian di Amerika Serikat pada tahun 1960-an berkembang suatu bidang yang dinamakan psikologi dan hukum. Baiklah, saya rasa mungkin itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Dan saya juga berharap bahwa nanti saya akan dapat menambah ilmu dan wawasan dengan lebih banyak lagi dengan membaca referensi-referensi tertentu atau buku-buku tertentu agar saya dapat menambah ilmu saya dan dapat menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.